Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sudah sampai di bulan Oktober, ya, Oktober, dan 1 bulan lagi, ya. 1 bulan lagi kita akan masuk di dalam, kita akan merayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita tidak terasa bahwa waktu begitu cepat berlalu, ya. Dan satu hal yang kita tahu bahwa waktu tidak bisa terulang kembali. Ya, seandainya waktu bisa diulang kembali, saudara yang terkasih, maka kita akan mengulangnya dan semua akan memperbaiki segala sesuatu yang ada. Tetapi hari ini, saudaraku yang terkasih, bukan lagi kita berbicara tentang bagaimana kita mengubah waktu, bagaimana kita kembali ke masa yang sebelumnya. Tetapi saudara, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita memperbaiki sebuah kehidupan kita ke depan. Amin. 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 Ya. Kita tidak menyesali masa lalu, saudara yang terkasih, yang lalu sudah berlalu firman Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau lihat adalah kehidupan kita hari ini. Dan saudara, saya mau sampaikan bahwa bagaimana kita merencanakan masa depan, bagaimana kita berjalan bersama dengan Kristus sehingga kita punya masa depan yang baik. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ini, ya, hanya ada satu yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Hanya satu hari yang kita miliki dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah memiliki hari lain. Ya, oleh sebab itu pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, ya. Karena hanya hari ini adalah waktu yang kita miliki. Amin. 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 Hari ini adalah waktu yang kita miliki, saudaraku yang terkasih. Ini adalah waktu yang tidak bisa diambil dari kita. Dan hari ini adalah hari yang benar-benar menjadi milik kita. Karena hari esok kita tidak pernah sampai. Amin. Ya, kita tidak akan pernah sampai kepada hari esok. Kalaupun kita sampai kepada hari esok, itu menjadi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari kemarin saudara itu tinggal menjadi kenangan. Ya, hari kemarin kita tidak bisa rubah. Hari kemarin itu menjadi satu kenangan yang mungkin ketika kita mengingatnya kita akan menyesali. Tapi yang mungkin ketika kita juga mengingatnya kita akan mau kembali. Tapi saudaraku yang terkasih, hari kemarin tidak akan pernah bisa terulang. Oleh sebab itu saya mau sampaikan bagi kita, waktu yang kita miliki dalam dunia ini, yang Tuhan berikan bagi kita hanyalah hari ini. Oleh sebab itu hari ini, mari kita perbuat, kita berikan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Karena hanya hari ini. Jangan katakan masih ada hari esok, ya. Jangan kita katakan bahwa masih ada 1 bulan ke depan. Jangan katakan nanti saja kalau saya ada waktu. Hari ini Tuhan berikan kita waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, itu yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari esok tidak pernah kita raih. Ya, hari esok tidak pernah kita temui, saudara, karena ketika kita sampai kepada hari esok, itu sudah menjadi hari ini. Jadi hari ini lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Hari ini pergunakan waktumu sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang, ya, mempergunakan waktunya adalah waktu yang, ya, waktunya adalah untuk segala sesuatu, waktunya masih untuk waktu untuk berleha-leha. Tapi saya mau katakan saudaraku yang terkasih, waktu yang terbaik bagi setiap kita orang yang percaya adalah waktu ketika kita bersekutu kepada Tuhan. Ya, ada orang berkata, saudara yang terkasih, bersekutu kepada Tuhan, pergi ke gereja, beribadah kepada Tuhan hanya menghabiskan waktu. Saya mau katakan, saudara yang terkasih, engkau tidak akan kehilangan waktu ketika engkau datang kepada Tuhan. Semakin banyak, semakin sering, semakin banyak kita
bersekutu kepada Tuhan, semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, semakin engkau akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan bahwa apa? Pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Yang hari ini Bapak Ibu Saudara, di bulan ini kita masih berbicara bagaimana kita membangun keluarga yang kuat, harmonis. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, harmonis, bahagia, memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang menginginkan rumah tangga hancur, amin. Keluarga hancur, keluarga berantakan, tidak ada satupun, ya. Tidak ada satupun orang yang berpikir, saudara, oh aku tidak mau bahagia. Kalau dikatakan apa yang kamu rindukan dalam hidup ini, oh saya mau tidak baik-baik saja. Tidak ada, ya. Tetapi semua orang pasti mengatakan saya mau bahagia. Betul? Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Atau ada orang yang tidak ingin bahagia di sini? Ada? Ya? Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Semua ingin bahagia. Tidak ada orang yang ingin tidak diberkati. Semua ingin diberkati. Ya? Tidak ada orang yang ingin, tidak ada orang yang mau, ya, Bapak Ibu Saudara, yang mau keluarganya tidak kuat, tetapi dia menjadi keluarga yang kuat. Sementara kita melihat security lagi jalan-jalan di depan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu intermezzo tadi, ya. Dan security sebenarnya, ya, penjaga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mau lihat, bagaimana setiap orang, ya, menginginkan satu kebahagiaan. Banyak hal firman Tuhan katakan, ya, satu ayat yang kita kenal, satu ayat yang kita hafal mungkin, berbahagialah, ya. Siapa yang ingat Mazmur? Siapa yang ingat Mazmur? Mazmur pasal berapa yang mengatakan berbahagialah? Lagunya ada pula. Saudara ingat? Saudara ingat? Saudara ingat lagunya? Nggak ada? Nggak ada yang ingat? Ada. Lagunya bagaimana? Di Mazmur berapa? Mazmur 1, ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Berbahagialah orang yang kesukaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya. Jadi kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama baca dulu, ya. Kita sama-sama baca dulu di dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kalau sudah dapat semua katakan amin. Sudah, ya, kita baca secara bergantian. Nah, ini judulnya saja, saudara yang terkasih, saudara pasti senang. Ya, kenapa? Karena perikopnya katakan berkat. Ya, demikianlah firman Tuhan. Saya baca 1, saudara baca 2, ya. Demikian seterusnya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandung dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu.
Bersatu jalan mereka akan menyerang Engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Tuhan dan di dalam segala usahamu, Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yang di langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa firman ini bukanlah firman yang baru saudara dengar. Ya, firman ini sudah sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah bahas di komsel-komsel. Saudara yang terkasih, bagaimana kita membangun keluarga, bagaimana kita membangun rumah tangga, membangun keluarga yang kuat, harmonis, bahagia, dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, keluarga adalah satu komunitas yang Tuhan bentuk sedemikian rupa. Kenapa? Karena dari keluargalah Tuhan akan memberkati. Ya, melalui keluarga Tuhan akan memberkati gereja. Melalui keluarga Tuhan akan memberkati bangsa. Melalui keluarga Tuhan akan memberkati lingkungan di mana kita berada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, peranan keluarga sangat penting bagi keberlangsungan daripada kehidupan kita di dalam dunia. Keberlangsungan gereja, keberlangsungan satu negara, maka keluarga mengambil satu peranan penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh sebab itu keluarga, baik orang tua, baik anak, baik istri maupun suami, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini harus berperan, ya, sehingga apa? Mengambil peran ini Bapak Ibu Saudara, sehingga ya iman daripada setiap kita semakin hari semakin bertumbuh. Lebih daripada itu, kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi oleh sebab itu Saudara, pertumbuhan iman juga ditentukan dimulai dari keluarga. Ya, ada banyak Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, keluarga, kepala keluarga, suami, istri pergi ke gereja, suami tidak ke gereja. Ya, suami ke gereja, istri tidak ke gereja. Orang tua pergi ke gereja, anak tidak ke gereja. Anak ke gereja, ya, lalu orang tua tidak ke gereja. Di dalam semuanya ini, ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ini kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing. Saya mau katakan, sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan anak-anak. Ya, suami istri sebagai orang tua bertanggung jawab penuh di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena anak adalah titipan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kalau mereka sampai salah jalan, Bapak Ibu Saudara, itu adalah tanggung jawab daripada setiap orang tua. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, ketika firman ini muncul, ketika tema ini hadir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan, ya, tema ini saudara yang terkasih menjadi satu tema di mana kita harus mengulang kembali. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Karena
kita harus kembali ke pengaturan awal. Saudara tahu pengaturan awal? Kalau handphone kita sudah hang, ya mau nggak mau harus kembali ke pengaturan awal, pengaturan ulang. Pak Sur boleh masuk? Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita berbicara tentang hal ini. Adalah keluarga yang sangat penting, peranannya sangat penting. Jadi makanya saya sampaikan tadi, bahwasanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, peranan orang tua sangat penting bagi keluarganya. Ya, mau dibawa kemana keluarga, itu tergantung daripada orang tua. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan sampai kepada kita. Kita datang di tempat ini bukan karena kita rindu bagaimana supaya kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin saya kalau ke gereja saya bisa berubah hidup saya bisa jadi Superman mungkin atau superhero begitu. Tapi saudaraku, saya sampaikan bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan, tujuan kita satu, kita mau Tuhan berbicara bagi setiap kita. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel dikumpulkan pada waktu itu dan menunggu bagaimana Tuhan berbicara bagi mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa melihat bagaimana kita membangun satu komunitas, ya, orang tua dan anak. Anak juga harus mendukung orang tua. Ya, ada banyak orang Bapak Ibu Saudara, anak orang tuanya rajin, anaknya tidak mau ikut dengan orang tua. Dan seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, anak juga harus menjadi rajin ketika orang tua rajin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Peranan penting itu adalah orang tua menjadi contoh di dalam keluarga. Ya. Orang tua akan menjadi contoh di dalam keluarga, bagaimana dia hidup, bagaimana imannya kepada Tuhan. Sehingga seisi keluarga, ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seisi keluarga itu sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Ada berapa banyak yang kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, seorang hamba Tuhan luar biasa, tetapi kemudian kita melihat adakah anak-anaknya menjadi seorang hamba Tuhan? Ya, ada seorang yang hamba Tuhan yang saya kenal dan yang punya anak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dikatakan dia berkata bahwa saya bingung nanti yang meneruskan pelayanan ini siapa. Kenapa? Anak saya nggak mau yang jadi hamba Tuhan. Wow. Ya, coba bayangkan saudara, apa yang dia lihat sehingga dia tidak mau meneruskan pelayanan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini menjadi satu contoh bagi kita, ya, bahwa peranan orang tua itu sangat penting. Ya. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara yang tersampaikan bagi kita hari ini, ya, ingat baik-baik kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kita. Jangan sampai kita lewatkan. Ya. Supaya apa? Setiap kita, baik orang tua maupun anak, kita sama-sama diberkati. Ya. Pada bulan yang lalu saya sampaikan bahwa kita harus apa? Sehati sepikir. Betul? Ya, saudara, saya juga sampaikan di dalam khotbah saya di gereja lain, saya sampaikan bahwa ya, keluarga harus satu kata, ya, sama-sama punya iman kepada Yesus Kristus, lalu kemudian sama-sama takut akan Tuhan. Ya, istri harus takut akan Tuhan, suami harus takut akan Tuhan, anak-anak harus takut akan Tuhan. Ya, maka berbahagialah keluarga itu. Ya, suami harus punya dasar, harus percaya kepada Yesus, punya iman kepada Yesus. Istri harus punya iman kepada Yesus. Anak harus punya iman kepada Yesus. Saudara yang terkasih, ya, tidak mungkin kita punya iman kepada Yesus, tapi mohon maaf Pak, ya, saya sih percaya Yesus, ya,
tapi saya mohon maaf, ya nggak ibadah dulu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita membuktikan bahwa kita cinta terhadap Tuhan? Ya, ada orang berkata, ada orang memberikan diri kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia katakan percaya. Sejak dia percaya kepada Tuhan sampai sekarang tidak pernah ke gereja. Apakah dia benar-benar percaya? Ya, orang percaya itu harus datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, membuktikan bahwa apa? Saya ini cinta Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa mengatakan saya cinta Tuhan, tapi kita nggak pernah datang ke gereja? Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian apa? Kita menjadikan Tuhan itu sebagai tameng kita. Kalau kita lagi senang, kita nggak butuh Tuhan. Tapi kalau kita lagi dalam kesulitan, wah, kita datang mati-matian kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bisa menangis. Tapi begitu waktu berlalu, kesulitan berlalu, ya, see you goodbye. Ya, sampai bertemu kembali ya Tuhan dalam kesulitan yang lain. Ya, tapi dalam kebahagiaan, ketika kita bahagia, ketika kita sukacita, terkadang kita lupa Tuhan. Ya kan? Kita sering lupa Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau sudah mentok. Jadi ternyata apa? Kita berpikir bahwa Tuhan adalah seorang yang yang luar biasa, yang sewaktu-waktu kita butuhkan. Saudara, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, pikiran kita bukanlah Tuhan itu menjadi superhero yang ada di TV-TV, yang kapan kita butuhkan kita teriak dia datang. Tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan itu hadir dalam hidup kita sehari-hari, setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap detik. Jadi sayang kalau kita melewatkan hal-hal tersebut di dalam hidup kita tanpa mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata hari ini, bagaimana kita membangun keluarga kuat, bahagia, harmonis, dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, jikalau engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Allahmu akan mengangkat engkau. Saya tidak mau bahas untuk bagaimana Tuhan memberkati hidup saudara. Ya, saudara boleh baca sendiri. Tetapi bagaimana kita memperoleh berkat ini? Tentunya orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati. Betul? Betul? Ya, orang yang diberkati adalah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bahagia. Orang yang memiliki yang namanya keharmonisan di dalam keluarga. Karena tanpa keharmonisan maka tidak ada berkat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau suami istri tidak bisa ngobrol, saudara, tidak akan ada berkat Tuhan. Meskipun berkeluh kesah, berpeluh, berjibaku, atau kaki jadi kepala, kepala jadi kaki kita bekerja, itu akan sia-sia. Ya, kenapa? Karena rumah tangga kita tidak sedang baik-baik. Ya, makanya ketika kami ada masalah dengan istri, ya, beberapa hari, ya, sebelumnya kami pernah punya something gitu, ya, ada, ya, sesuatu yang tidak bisa kami ungkapkan, ya, sesuatu yang tidak bisa kami utarakan, kami hanya melakukan diam-diam saja. Ya, dia tidak bisa mengatakan apa salah saya juga, dan saya juga tidak bisa sampaikan apa yang menjadi salah dia. Saudara yang terkasih, kami diam-diam saja. Ya, kami diam beberapa hari. Sementara di dalam hati saya ingat firman Tuhan, kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Dan saya berdalih, saya bukan marah Tuhan, saya hanya diam saja.
Coba bayangkan saudara, ya sebagai hamba Tuhan kita berdalih saya hanya diam saja. Ya, mulai dari hari Senin kami tidak ngomong. Ya, dari Selasa kami tidak ngomong. Hari Rabu kami tidak ngomong. Ya, antar anak ke sekolah cuma bilang Coba bayangkan saudara hanya pakai kode, ya. Bapak Ibu saudara, ya, pakai kode lalu kemudian tandanya kalau sudah jalan gas motornya kencang. Itu namanya jalan berarti. Ya, nggak ngomong saudara, nggak ngomong, ya. Dan saudara, meskipun kami berusaha untuk hidup damai gitu ya, tidak bertengkar gitu ya, saudara yang terkasih, tapi kami tetap tidak punya damai sejahtera. Ya, kami merasakan ada sesuatu yang kurang. Kami ada di rumah, tetapi seolah-olah tidak ada orang. Ya, bagaimana itu? Tubuhnya ada di sini, tapi seolah-olah tidak ada. Ya, akhirnya saudara yang terkasih, saya tidak tahu, ya. Tapi saya malam itu memberikan mengambil satu inisiatif. Tuhan, kalau sampai besok tidak ngomong juga, maka saya harus ngomong. Saya katakan dalam hati, mengalah untuk menang. Tapi waktu itu saya hanya berpikir bukan mengalah untuk menang, tapi mengalah untuk kebersamaan. Ya, yang kami pikirkan adalah bagaimana anak-anak ini, karena apa? Mereka salah sedikit karena kami masih diam-diam, salah sedikit kena. Karena imbasnya ke sana. Itulah yang terjadi, ya saudaraku yang terkasih. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya mengingat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu Saudara, kau tidak akan diberkati, keluarga tidak akan diberkati kalau kita sedang tidak baik. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya paginya memang tidak ada lagi omongan, belum ngomong hari Kamisnya. Hari Kamis waktu itu ya, bukan sekarang-sekarang. Kalau sekarang-sekarang juga boleh lah. Ya. Tapi saya mau katakan saudara, setiap tema itu punya cobaannya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa saya bilang? Kamu marahnya apa? Itu kan, saudara, sebenarnya salah saya apa? Ya kan? Lalu kemudian kamu gak salah apa-apa. Tapi kita sama-sama berdua saling menangis menata. Gitu. Sebenarnya sih saya gak nangis, dia nangis kan begitu. Nah, ini kenapa? Kenapa kalian yang sibuk? Oke, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kami berdamai. Ya, kami berdamai. Kami juga nggak tahu apa yang menjadi masalah. Ya, apa yang menjadi, tetapi hal itu terjadi begitu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kami berdamai. Kami saling berpelukan, lalu kemudian kita saling bercerita, lalu kemudian kita tertawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sanalah satu kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kami. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini dikatakan begini. Pertama saudara, bagaimana kita diberkati oleh Tuhan, ya? Bagaimana menjadi keluarga yang kuat? Ingat ini firman Tuhan. Pertama, dengarlah baik-baik. Dengarlah, mendengar suara Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar, ya, kalau kita mendengar dengan baik suara Tuhan, maka kita tidak akan salah di dalam melakukan. Amin. Amin. Dengar baik. Ya, ada banyak orang tidak dengar baik dalam hal ini. Firman Tuhan, saudaraku yang terkasih, terkadang tersampaikan bagi kita, tapi kita tidak pernah dengar dengan baik. Kita malah kadang salah tafsir. Ya. Kita nggak pernah dengar, karena saudaraku yang terkasih, ini
Ini kalau diuji Bapak Ibu Saudara, apa yang tersampaikan kepada kita hari ini, coba pula saudara sampai di luar ditanya. Saudara tahu nggak? Saudara ingat nggak firman Tuhan hari ini? Ya. Terkadang kenapa? Karena kita nggak memberikan satu perhatian. Kedua, karena apa? Kita merasa bahwa firman itu bukan buat kita. Ya. Terkadang ketika firman Tuhan tersampaikan saudara dari atas mimbar, kita berkata, puji Tuhan, kena situ. Orang lain yang kena, kita yang enggak. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kita merasa bahwa firman Tuhan itu bukan kita, bukan buat kita. Makanya kita nggak mau dengar dengan baik. Dengar setiap firman, sehingga kita nggak gagal fokus. Bapak Ibu Saudara, tidak gagal di dalam melaksanakan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita mendengar dengan baik firman Tuhan ini, tidak ada yang datang berdoa Senin Kamis dengan Tuhan. Ya, kalau kita dengar firman Tuhan ini dengan baik, tidak ada yang datang beribadah kepada Tuhan Senin Kamis. Ya, tidak ada yang datang beribadah kepada Tuhan hari ini saya ibadah, besok nggak usah deh, minggu depan nggak usah, cukup sekali sebulan. Ini tafsiran yang salah. Ya, tafsirannya salah ini, pengertiannya salah. Ketika kita dengar firman Tuhan ini dengan baik, maka kita akan mengerti bahwa tugas sebagai orang percaya yang namanya hari Minggu harus beribadah, apapun kondisimu sebenarnya. Ya, kecuali sakit parah kita nggak bisa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tetapi kita manusia ini terlalu banyak minta toleransi sama Tuhan. Ya. Terkadang kita banyak minta toleransi, tetapi tanggung jawab kita tidak pernah terpenuhi sama Tuhan. Ya, kita boleh berdoa nanti saja kalau ingat berdoa. Padahal Tuhan bilang bangun pagi-pagi, ya kita harus berdoa sebelum tidur. Kapan kita berdoa? Kapan kita memuji Tuhan? Kapan kita baca firman Tuhan? Ya. Karena apa? Karena kita tidak dengar baik. Ya. Hari-hari ini banyak orang menggampangkan segala sesuatu. Oh, saya tidak beribadah, tidak terjadi apa-apa kok. Oke, saudara, hari ini tidak terjadi apa-apa. Ya. Kami sebagai hamba Tuhan tidak menakuti, tapi firman Tuhanlah yang sampaikan demikian. Ya. Sekarang zaman anugerah, yes, zaman anugerah. Tuhan tidak langsung hukum. Di zaman perjanjian lama, engkau berbuat salah langsung dihukum. Engkau berbohong saja langsung mati. Ya. Di zaman ini anugerah, saudaraku yang terkasih, bukan berarti adalah zaman di mana kita suka-suka tidak. Tetapi zaman di mana apa? Tuhan kumpulkan semua kesalahanmu, ya. Pada akhirnya selesai. Jadi hari ini kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Kenapa? Karena hanya hari inilah milik kita. Ya, hal yang kedua, saudara yang terkasih, ya, bagaimana kita membangun ya keluarga yang baik. Firman Tuhan sampaikan bagi kita. Nih, hal yang kedua, dia berkata begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pertama tadi adalah mendengar dengan baik. Kedua, saudara, berpegang pada perintah. Dia berkata begini, saudara, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, berapa banyak orang percaya ini gagal di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Ya, kita selalu gagal dalam melaksanakan perintah Tuhan. Hari ini kita lakukan, besok tidak. Hari ini kita baik, besok tidak.
Bahkan mungkin saudara manusia ini paginya A, sorenya bisa B. Ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berpegang pada perintah. Keluarga, kepala keluarga harus berpegang pada perintah. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini peringatan bagi kita sebagai kepala-kepala keluarga, calon-calon kepala keluarga. Ya, tentunya ketika kita berkeluarga nanti, kita juga hidup mau diberkati. Maka saudaraku yang terkasih, berpeganglah pada perintah Tuhan. Pegang perintah setiap apa yang tersampaikan. Ya, itu adalah dengar apakah itu perintah atau ajakan. Ya. Ajakan itu adalah marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu. You mau terserah, nggak mau juga nggak masalah. Ya, tetapi ini merupakan satu perintah. Datanglah kepada Tuhan, sujudlah kepada Tuhan. Itu merupakan satu perintah. Berilah kepada Tuhan. Itu juga merupakan perintah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, itu juga merupakan perintah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, hal yang kedua, kita harus apa? Kita harus apa? Berpegang pada perintah Tuhan. Kalimat selanjutnya dia berkata begini. Hal yang ketiga dia katakan begini. Dan hidup menurut jalan yang ditunjuk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Hidup jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah hidup dalam rencana Tuhan. Ya, oleh sebab itu temukan hidup kita di dalam rencana Tuhan. Temukan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan inginkan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin memberkati sebuah keluarga. Ya, Tuhan ingin mencurahkan berkat-Nya bagi keluarga. Maka dikatakan bahwa dari kepala turun ke janggut. Artinya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kepala rumah tangga diberkati mulai dari kepala sampai kepada seluruh anggota keluarga. Tidak dari wanita dulu, tidak. Ya, tapi dari kepala dulu sebagai laki-laki. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah hiduplah di dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan di dalam keluarga itu sangat besar. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu saya pernah sampaikan bahwa Yesus datang, Allah datang mengambil rupa menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, bahkan dia rela mati di atas kayu salib hanya untuk membentuk satu keluarga. Saudara tahu apa itu keluarga? Kita menjadi keluarga kerajaan surga. Supaya saya dan saudara menjadi keluarga kerajaan surga, itulah sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Jadi pengorbanan Tuhan, saudaraku yang terkasih, rencana Tuhan terbesar ada di dalam keluarga. Karena kita dipanggil adalah sebagai anak-anak Allah. Dia adalah Bapa, kita adalah anak-anak. Kita adalah satu keluarga. Orang percaya menjadi satu keluarga di hadapan Tuhan. Maka kita bisa berkata, kau adalah saudaraku, kau adalah saudaraku, kau adalah saudariku. Ya. Makanya lagu Koboco selalu apa? Hari ini kurasa bahagia. Ya, itu lagu dari dulu sampai sekarang tidak pernah hilang. Ya, di dalam setiap, ya,
itu menjadi lagu wajib. Ya. Tidak masalah, karena apa? Kau adalah saudariku dan kau adalah saudara. Kita keluarga di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hiduplah dalam rencana Tuhan. Di dalam keluarga Tuhan punya rencana. Di dalam hidupmu Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana untuk orang tua. Tuhan punya rencana untuk anak-anak. Tuhan punya rencana untuk mertua. Tuhan punya rencana untuk mantu. Saudara yang terkasih, artinya apa? Tuhan punya rencana yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Ya. Kenapa dia punya rencana? Karena itulah dia mati di atas kayu salib. Karena hanya untuk membentuk satu keluarga, supaya saya dan saudara menjadi keluarga kerajaan Allah. Kalau bukan karena Yesus mati di atas kayu salib, saya dan saudara tidak akan menjadi satu keluarga. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita menjadi keluarga. Ya, kewarganegaraan kita ya adalah kewarganegaraan kerajaan surga. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita membangun keluarga yang kuat, harmonis, bahagia, dan memuliakan Tuhan. Pertama, mendengarlah dengan baik. Dengar baik-baik. Baik-baiklah mendengar. Ya, jangan belum dengar, baru dengar setengah udah koar-koar. Ya, salah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang sudah hebat dengan firman Tuhan, sudah hatam dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan tersampaikan, dia bilang, oh dari Timotius, saya udah tahu. Ya, pokoknya semua isi firman Tuhan dia sudah tahu. Apa yang mau disampaikan, juga pengkhotbah di depan, saya sudah tahu. Ya, sehingga dia apa? Main HP, dia keluar, ya. Seperti itu. Kenapa? Karena dari mana tadi firman? Dari Timotius, sudah tahu saya. Terlalu gampang kita mengabaikan. Sehingga kita nggak mendengar baik. Padahal firman Tuhan bilang apa? Selalu baru setiap hari. Ya. Lalu yang kedua apa saudara? Berpeganglah pada perintah Tuhan. Peganglah perintah Tuhan. Makanya di dalam pengkhotbah dikatakan, ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa pada akhirnya orang yang berpegang pada perintah Tuhanlah itu yang akan memiliki hidup yang tidak sia-sia. Ya, saudara mau hidupnya tidak sia-sia, berpeganglah pada perintah Tuhan, lakukan. Dan yang terakhir saudara, hiduplah dalam rencana Tuhan. Amin. Amin. Hidup dalam rencana Tuhan. Engkau mungkin punya rencana dalam hidup ini, belum tentu itu adalah rencana Tuhan. Tapi meskipun engkau punya rencana, usahakanlah engkau masuk sebanding dengan rencana Tuhan. Manusia ini punya rencana, betul? Betul. Tapi Tuhan juga punya rencana. Rencanamu, saudara, firman Tuhan, rancanganku bukanlah rancangan. Terkadang rencana manusia ini membawa kita kepada apa? Kepada hal yang kita menjauhkan diri kepada Tuhan. Tapi rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Hei anak-anak muda, hiduplah dalam rencana Tuhan. Kalau di WA ibadah pemuda gitu ya, datang, itu rencana Tuhan buat saudara. Amin. Ya, jangan udah tahu hari Sabtu, ya, udah tahu hari Sabtu kemana-mana, sehingga apa? Tugas dan tanggung jawab, ya akhirnya apa? Terbengkalai. Alasannya saya lagi di mana, saya lagi di mana. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya,
Hari ini kita ada di sini, kita beberapa, coba lihat kiri kanan saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, doakan mereka. Hari ini mungkin mereka nggak ada, ya, tapi kita berdoa, ya, entah mereka sakit, entah mereka sedang sibuk, ya, doakan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah yang terkadang sangat sulit, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita diberkati oleh Tuhan, tapi kita bablas, ya. Makanya kadang-kadang saya bilang, jangan salah, terkadang berkat itu bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Saya percaya saudara, ada banyak orang datang bukan karena tidak sehat, tapi karena apa? Saat ini mungkin sedang diberkati. Mari berdoa, ya. Jadi bukan lagi cintamu membunuh, tapi apa? Berkatmu juga bisa membunuh. Oh iya, kalau orang sudah terlanjur diberkati, bisa lupa Tuhan, jauh dari Tuhan. Makanya sekali-kali Tuhan colek, kan begitu, ya. Diingatkan, entah itu sakit, entah itu apa, diingatkan supaya ada ingat kembali sama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena pagi nanti menjelang malam, ya, supaya kita tidak lupa firman Tuhan, ya. Kita mau angkat pujian dulu. Hari ini kurasa bahagia.